Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin bi hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Sifate Gusti Allah Ar-Rahmani kang Maha welas ing dalam dunia dan akhirat. Untuk Ar-Rahmani kang Maha welas gede-gede ing dalam dunia, Ar-Rahimi turkan Maha welas ing dalam akhirat loka. Alhamdu utawi sekabeh puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Allah. Alladzi yudat wafaqa kang wis paring pitulung sapa alladzi lil khairati maring pira-pira kebagusan ibadahu ing pira-pira kawune Allah al abrara kang pira-pira bagus. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menunjukkan, memberikan pertolongan kepada kita, memberikan pertolongan dengan kebaikan-kebaikan khususnya kepada hamba-hamba Allah yang baik-baik. Ahmaduhu muji sapa ingsun ing Allah Subhanahu kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah hamdan kelawan puji yudafi'u kang nulak apa ya hamd nulak ngani saking ingsun al asrara ing pira-pira ala. Jadi musannif atau penyusun kitab ini membaca tahmid memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah semoga dengan membaca tahmid bersyukur kepada Allah, dengan syukur tersebut Allah menolak kejelekan-kejelekan yang menimpa. Artinya di sini bersyukur kepada Allah itu sebagai sarana, bisa dijadikan sebagai upaya agar kita terbebas, agar kita semua bisa dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang membahayakan. Nah, sekarang zaman wabah corona yang menyebar di dunia, salah satu bentuk, salah satu cara atau ikhtiar kita supaya terlepas, supaya kita dihindarkan oleh Allah, kita terjangkit dengan virus corona, kita dihindarkan oleh Allah, dijauhkan Allah dari wabah berupa penyakit atau kesialan ataupun apa, dengan cara bersyukur kepada Allah. Nah, kenapa dengan bersyukur? Karena janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan. Nah, sekarang diberi kesehatan oleh Allah kita semua. Pada saat ini kita diberi umur panjang oleh Allah, kita diberi keselamatan, diberi kesehatan. Lalu kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita semua ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami. Ya Allah terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan hidup kepada kami. Itu sama halnya kita memohon ditambahkan lagi kenikmatan sehat itu. Dijauhkan kita dari mara bahaya, dijauhkan kita dari segala musibah, dari segala wabah yang membuat kita tidak baik, membuat kita itu tidak sehat, membuat kita itu rugi. Jadi cara yang terbaik sekarang untuk menghadapi, untuk agar kita terbebas, agar kita dilindungi oleh Allah
dari wabah virus corona, yaitu memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang disampaikan oleh penyusun kitab ini, bahwasanya beliau ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u, beliau mengucapkan syukur kepada Allah, membaca alhamdulillah, itu mengharapkan semoga dengan hamdalah tersebut, dengan bacaan tahmid, dengan bersyukur kepada Allah, Allah menjauhkan beliau dari kesialan-kesialan, Allah menjauhkan beliau dari hal-hal yang tidak baik, menjauhkan kita dari wabah penyakit, dari terjangkit virus corona dan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kita. Inilah syukur. Jadi marilah pada saat ini agar kita bisa dilindungi oleh Allah, agar kita itu terlepas dari wabah penyakit, banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun an ing temen sedune kelakuan iku la ilaha ora ono pangeran kang wajib den sembah kelawan hak ing dalam wujude illallahu kejaba namung Gusti Allah. Al-Fattah ya Allah iku Al-Fattah zat kang mbuka, Al-Ghaffar tu zat kang paring pangapura sapa Allah. Wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun anna sayyidana temasune Gusti kita, bendera kita rupane Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah al-Mustafa kang den pilih, al-Mukhtaru ya tegese kang den pilih. Kemudian di dalam muqaddimah kitab ini penyusun itu bersyahadat sebagai tajdidul iman. Jadi ketika kita membaca syahadat itu adalah hal yang sangat baik walaupun kita sudah keturunan orang Islam. Tapi apa yang kita baca tadi, syahadat yang kita baca telah itu sebagai tajdidul iman, untuk membaharui keimanan kita. Kita kembali bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Secara makna kita di sini adalah asyhadu nakseni ingsun an la ilaha illallah, an ing temen setuhune bahwasanya tiada Tuhan, tidak ada sesembahan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya illallahu kecuali Allah. Allah Al-Fattahu yang membuka. Allah adalah zat yang Al-Fattah, yang membuka segala urusan, yang membuka segala rahasia, yang membuka rizki dan segala macam. Allah itu Maha Al-Fattah, Maha membuka segala-galanya, membuka kesialan, menjadikan kesialan menjadi keberuntungan. Dari tidak sehat, Allah membuka sakit tersebut menjadi sehat. Dari wabah musibah yang terjadi, Allah Al-Fattah, Allah akan membukakan bagi hamba-hambanya kepada keselamatan, terbebas dari segala hal-hal yang tidak menguntungkan kita. Al-Ghaffar ya Allah dat kang paring pangapura. Artinya Allah itu selalu mengampuni pada dosa-dosa hamba, sebanyak apapun dosa. Asal hamba mau bertobat, asal hamba mau meminta ampunan, maka niscaya akan menemui Allah sebagai Al-Ghaffar, Allah zat yang selalu mengampuni. Walaupun dosa kita menumpuk bagikan buih di laut, asal mau bertobat kita akan diampuni oleh Allah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwasanya Gusti kita, bahwasanya junjungan kita, penghulu kita, bendoro kita, yaitu Muhammad adalah abduhu wa rasuluh. Kanjeng Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Nah di sini katanya wa rasuluh. Nah, mungkin perlu diketahui untuk kalian semua. Jadi perbedaan antara rasul dan rusul, jadi kata rasul, ro, sin, wawu dan lam itu berarti tunggal. Artinya rasul itu satu utusan.
Tapi ketika memakai lafaz rusul, ro, sin, lam, ro ditumah, sin ditumah, rusul artinya utusan-utusan, artinya utusan-utusan Allah. Bukan hanya satu orang saja, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi berarti mencakup semua utusan-utusan Allah. Jadi itu perbedaan antara rusul dan rasul. Kalau Nabi Muhammad karena satu, maka menggunakan kata rasuluhu, utusan Allah. Jadi ra di fathah, sin di dhammah dan wawunya mati. Rasuluh, rasuluhu utusan Allah. Al-Mustafa ya Kanjeng Nabi, Al-Mustafa kang dan pilih. Jadi Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah, Al-Mukhtar. Jadi memang dipilih oleh Allah sebagai utusan Nabi dan sekaligus kekasih Allah. Wa usolli lan nyuwunake tambahi rahmat takdim sapa ingsun. Wa usallimu lan nyuwunaken keselamatan sapa ingsun ala sayyidina ing atase Gusti kita, ing atase bendoro kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi lan muga tetep kalimpahake marang kaluwargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan piro-piro sahabate Kanjeng Nabi. Sifatnya ashab al-akhyar, al-akhyar kang piro-piro bagus. Kemudian wa usalli wa usallimu artinya bersolawat dan membacakan salam kepada Nabi Muhammad. Itu bentuk mengikuti perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu tasliman. Jadi penyusun bersolawat atas Nabi Muhammad, tabarukan, mengharap keberkahan, sekaligus mengamalkan perintah Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi solawat adalah perintah Allah, yang mana kata Nabi, man sholla alayya sholatan marratan sallallahu alaihi asra marrah. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan memberikan 10 rahmat kepadanya. Jadi membaca satu kali solawat, apapun bentuk solawat. Nah, solawat itu apa? Solawat adalah doa yang di situ doa tersebut memohonkan rahmat dan juga keselamatan untuk Nabi Muhammad. Itu dinamakan sholawat. Apapun bentuk redaksi lafadznya. Nah, di situ sholawat itu terbagi menjadi dua. Ada sholawat maksurah dan sholawat ghairu maksurah. Nah, sholawat maksurah seperti apa? Sholawat maksurah adalah sholawat yang redaksi bunyi lafadz sholawat, onen-onene sholawat itu diajarkan oleh Nabi. Itu digolongkan sholawat maksurah. Artinya langsung dinukil. Lafadznya itu diajarkan oleh Nabi. Contoh seperti sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Itu kategori sholawat maksurah. Artinya redaksi itu diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Lalu yang kedua adalah sholawat ghairu maksurah. Sholawat ghairu maksurah yaitu doa sholawat, akan tetapi redaksinya itu bukan diajarkan oleh Rasulullah. Artinya lafadz-lafadz bunyi-bunyian sholawat tersebut atau doa sholawat tersebut itu susunan para ulama. Nah, itu boleh apa enggak? Boleh. Karena intinya sholawat adalah berdoa kepada Allah, memohonkan rahmat dan keselamatan untuk Nabi Muhammad. Entah itu maksurah atau belum maksurah, boleh. Hukumnya boleh berselawat. Karena bentuk sholawat itu di dalam Al-Quran
ditaksis, artinya harus seperti ini, tidak. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Artinya di situ hanya diperintahkan untuk bersolawat. Pokoknya apapun bentuknya, walaupun dengan bahasa Jawa boleh, bahasa Inggris boleh, yang penting di situ mendoakan, memohonkan rahmat dan keselamatan untuk Nabi. Sholatan ma'asalaman anjabihima min adabin nar. Sholatan kelawan donga akan sholawat temenan, artinya memohonkan rahmat, ta'zim. Di sini sholatan nyuwunakan rahmat, ta'zim, artinya memohonkan rahmat kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Itu bukan karena kanjeng Nabi butuh rahmat, boten, tapi hanya ta'zim. Jadi mengagungkan, mengikuti perintah Allah. Karena Nabi Muhammad manusia yang sudah sempurna, surganya dijamin oleh Allah. Lalu ketika Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, lalu untuk apa kita bersolawat? Nah, di sini rahasia bersolawat. Artinya gimana? Artinya ketika kita membaca solawat atas Nabi Muhammad SAW, hakikatnya adalah kita berdoa untuk diri kita sendiri. Karena apa? Nabi Muhammad itu ibarat gelas. Nah, sampean tahu kan, ketika gelas itu sudah penuh dengan air. Ya, gelas penuh dengan air. Ketika gelas sudah penuh dengan air, lalu sampean tuangkan lagi air, dijog lagi air tersebut. Gelas tersebut dijog lagi air. Apa yang akan terjadi? Penuh kan? Nah, air itu akan penuh. Nah, ketika air itu penuh, bludak. Nah, bludagane, tumpahan dari air yang jog-jogan tadi, yang dituangkan tadi pasti akan jatuh ke bawah. Nah, umat atau orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, itu adalah lepek, bagaikan lepek gelas tersebut. Artinya ketika air itu tumpah ke bawah, pasti air itu akan tumpah ke lepek. Nah, lepek itu, yang tumpahan tadi itu pasti akan mengenai lepek. Nah, siapa lepeknya? Yaitu kita, umat Nabi Muhammad SAW. Sholatan kelawan donga sholawat temenan, wassalaman lan yunakan keselamatan temenan, anjakan selamat sopo ingsun bihima kelawan sholatan wassalaman min adabin nari saking siksa neraka. Sholatan wassalaman anjabihima min adabin nar. Jadi memohonkan sholawat dan salam dengan tujuan semoga dengan bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah diselamatkannya penyusun, diselamatkannya kita dari siksa api neraka. Artinya kita bersolawat kepada Nabi dengan harapan kelak di akhirat mendapat syafaat Rasulullah SAW, dan kita digolongkan menjadi orang yang beruntung, kita digolongkan orang yang selamat dari siksaan api neraka. Wa ba'du anapun ing dalam sawise iki perkara kang sinebut, maka yang sudah disebut artinya setelah mukadimah, mulai dari bismillah, alhamdulillah, membaca tahmid, bersolawat, bersyahadat, sampai solawat tadi. Fayaqulu mongko dawuh sapa man wong alaihi kang iku ing atase man hablul ghafalati utawi tali tampare pira-pira keluputan, multawakan gubet apa ya hablul ghafal. Ini bentuk daripada tawadhu beliau penyusun. Beliau mengakui, beliau merasa dirinya adalah orang yang banyak sekali dosanya, sehingga karena banyaknya dosa sehingga seakan-akan bagikan tali yang menjerat dirinya. Jadi, karena dosa yang begitu banyak sehingga digambarkan bagaikan tali, bagaikan tampar yang mengikat tubuh. Roji kang ngarep-ngarep sapa ya, roji kang ngarep-ngarep ghufranar rabbi ing pengapurane pangeran,
al-halimi kang aris, al-qawi kang maha kuat supaya roh. Jadi beliau mengharap ampunan dosa yang banyak tersebut, mengharap ampunan dari Allah, mengharap ampunan dari Pangeran Al-Halim Al-Qawi, yang Allah Al-Halim kang aris, Al-Qawi yang kuat. Karena dengan kekuatan Allah bisa melepaskan ikatan-ikatan dosa yang menjerat, yang melilit tubuh. Sinten man alaiha falat, rupane Muhammad Syekh Muhammad Nawawi, ya Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i apane madhabe Al-Qadiriyyu kang bangsa Qadiriyah apane thariqatan thariqae. Terus beliau penyusun kitab niki. Kitab ini adalah Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Syekh Abu Muhti Muhammad Nawawi bin Umar A'rabi Al-Bantani. Beliau kelahiran Banten, Al-Jawi, yang bermadzhab Syafi'i dan berthariqah Qadiriyah. Khotama, harapannya khotama muga-muga mungkasi sapa Allahu Gusti Allah lahu maring Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i bi khotimatin kelawan pungkasan aniqatin kang indah. Beliau berharap semoga akhir hayatnya diberikan akhir yang aniqah, akhir yang indah, yaitu berpredikat husnul khatimah. Hada utawi kiki anggit kang hadir ing dalam ati, al hadir fi dhihni, maksudnya adalah kitab ini iku syarhun syarah ala risalatil jami'ah baina usulid dini wal fiqhi wat tasawuf. Jadi kitab ini yang sedang saya baca ini, yang sampai ngaji ini, adalah syarah atau kitab yang menjelaskan dari kitab asal, dari kitab matan risalah jami'ah baina usuluddin wal fiqhi wat tasawuf. Jadi syarah dari kitab al-jami'ah atau risalatul jami'ah baina usuluddin wal fiqhi wat tasawuf. Mensyarahi kitab risalah jami'ah baina usuluddin wal fiqhi wat tasawuf. Jadi di sini kitab yang memuat tentang ilmu usuluddin. Usuluddin adalah ilmu tentang ketuhanan, ilmu ketauhidan. Al fiqhi lan ilmu fikih. Fikih adalah ilmu tentang ibadah, ibadah badaniyah, muamalah dan seterusnya. Itu dibahas dalam al-fikih. Wa tasawuf lan tasawuf. Nah, tasawuf adalah ilmu tentang akhlak, tentang kesucian hati. Li sayyidi kedua Gusti rupane Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Karya dari Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sa'alani nyuwun ing ingsun fihi ing dalam sarah sapa ba'dul ahibbati setengah piro-piro kekasih. Fa ajabtuhu mongko nyembadani sapa ingsun ing ba'dul ahibbah. Lidzalika maring mengkono-mengkono syarah taliban hale murih karena mencari minallahi saking Allah al-ikhlas ing ikhlase ati, al-ikhlas tawiyati ing ikhlase ati. Jadi Syekh Muhammad Nawawi atau lengkapnya adalah Al-Allamah Abu Muhti Muhammad Nawawi bin Umar Al-A'rabi Al-Bantani Al-Jawi Sumal-Maki. Itu beliau menyusun kitab syarah ini itu karena permintaan al-ahibbah, yaitu rekan-rekan tercinta beliau dan juga santri-santri beliau. Karena permohonan rekan-rekan tercinta dan murid-murid beliau, maka beliau mengabulkan. Beliau mengabulkan menyusun syarah kitab risalah jami'ah baina usuluddin wal fiqhi wat tasawuf. Harapan beliau itu semata-mata karena Allah. Wa samaituhu lan ngarani sapa ingsun ing sarah
Bahjatal wasaili ing aran kitab Bahjatal wasail disarhi masail kelawan sarai masail. Jadi kitab syarah ini diberi nama Bahjatal wasail disarhi masail. Bahjatal wasail, jadi indahnya jalan menuju akhirat, indahnya jalan-jalan menuju akhirat. Disarhi masail, untuk mensyarai, untuk menjelaskan, untuk menjabarkan masalah-masalah. Artinya masalah-masalah yang ada pada kitab matan, kitab pokok, risalah jami'ah baina usuluddin wal fiqhi wat tasawuf. Ja'alahu mukum-mukum dadiake ing syarah sapa Allah Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah ma'a umumin naf'i sartane umume kemanfaatan bihi kelawan syarah khalison ingkang bersih liwajhil karimi liwajhihi krono zate Allah al karimi kang mulya. Jadi harapan beliau, doa beliau semoga dalam menyusun syarah ini, yang menyusun kitab ini semata-mata karena Allah, dan Allah menjadikan kitab ini bermanfaat, dan semata-mata juga kemanfaatan itu karena Allah Al-Karim. Musilan atau muasilan turkang nekaake opo syarah, artinya dengan menyusun kitab ini semoga menjadi wasilah beliau itu bisa sampai li iqamatin maring manggon, berdiam, menempat fi jannatin naimi ing dalem piro-piro swarga panggonane kenikmatan. Jadi semoga harapan beliau kitab ini menjadi wasilah beliau husnul khatimah, juga beliau mendapat keberuntungan di akhirat menjadi penghuni surga. Wa hasbuna utawi kang nyukupi ingsun iku Allahu Gusti Allah, wa ni'malan sak bagus-baguse sapa al wakilu kang den pasrai utawi Allah. Wala haula lan ora ono daya kuat ngibadah, wala quwata lan ora ono kekuatan sumingkir saking dosa illa billahi angin atau kejaba kelawan pitulungane Allah. Sifate Allah al-aliyyi kang maha luhur, al-azimi tur kang maha agung. Jadi wa hasbunallah wa ni'mal wakil sebagai ungkapan tawakal kita kepada Allah. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini perlu sampean kabeh catat dan sekaligus saya ijazahkan untuk kalian semua atau siapapun yang dengar ini. Lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil itu ketika diamalkan, dibaca untuk segala hajat apa saja. Ketika kalian semua mempunyai hajat, mempunyai doa harapan ingin terkabul, ingin diberikan kelapangan rezeki, ingin dapat pekerjaan, ingin diluaskan rezekinya, ingin apapun, memohon kepada Allah dengan wasilah kita aurat hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Jadi setiap malam kita wirid hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali dibaca. Setelah selesai membaca, mohon kepada Allah semoga Allah mengabulkan apa yang kita mohon, apapun permohonan kita, entah itu untuk mendapatkan suatu keberuntungan, untuk mendapatkan atau mencapai cita-cita, atau untuk menolak bala, atau untuk menolak sial, mendapat ancaman supaya terbebas dari ancaman, ataupun apapun hajat, insya Allah bisa dengan kita mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Sampai kapan bacanya? Sampai hasil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini bentuk tawakal kita, berserah diri kita kepada Allah. Tapi tawakal seharusnya diimbangi, disertai dengan ikhtiar. Kita ikhtiar secara zahir. Ingin kaya, ingin sukses, kita berupaya dulu secara lahiriah, bekerja, berdagang, dan segala macam ikhtiar zahir. Setelah itu kita barengi dengan tawakal, berdoa kepada Allah.
wala haula wala quwata illa billahil azim. Nah, ini lafaz la haula wala quwata illa billahil azim menurut Nabi adalah salah satu gedung dari gedung kekayaan Allah. Nah, di sini ada dawuh dari ulama bahwasanya barang siapa yang ingin dikayakan, dimudahkan rezekinya oleh Allah, lalu Allah memberi keluasan rezeki, kelapangan rezeki, dijadikan kaya oleh Allah, maka dawam melanggengkan setiap hari membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 100 kali. Jadi setiap hari wirid la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Iya, 100 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billah. Kapan bacanya? Maka bacanya terserah. Mau siang hari boleh, malam hari lebih afdal, atau nasihatul lail. Nasihatul lail menurut sebagian ulama adalah waktu antara maghrib dan isya, habis maghrib. Itu luar biasa. Dari hikmah atau nilainya itu seperti sepertiga malam membaca, beribadah atau beribadah pada saat-saat nasihatul lail, itu waktu antara maghrib dan isya. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim berapa? 100 kali. Ada lagi. Jadi saya mendapat ijazah juga ketika kita terkena masalah, khususnya ketika ada orang sakit sudah lama sekali diikhtiari belum sembuh-sembuh, maka bisa kita ikhtiari dengan ruqyah atau dibacakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 4000 kali. Nah, kefahnya seperti apa caranya? Jadi ketika ada orang sakit, maka siapkan air. Yang lebih baik adalah air hujan. Jadi air hujan, kita ambil air hujan, nanti setelah air hujan kita siapkan air hujan, kita berwudu dan kalau suci, lebih baik kita sholat hajat dulu. Setelah sholat hajat, lalu kita berzikir membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 4000 kali. Setelah selesai 4000 kali, maka tiupkan kepada air tersebut. Lalu air tersebut berikan kepada orang yang sakit yang sudah lama tidak sembuh-sembuh tersebut. Diminumkan setiap hari, setiap pagi diminumkan. Maka insya Allah atas izin Allah akan menghilangkan, Allah akan mengangkat penyakitnya dari orang tersebut biiznillah. Sekian dulu, wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.